하나 더는 우리 인도네시아 축구 팬들이 그리고 국민들이 Dat lijkt me heel erg mooi. Ja. Het zou een hele mooie kans zijn. Dat zou ik wel heel graag willen. Kiprah apik timnas Indonesia di sepanjang tahun ini benar-benar patut diapresiasi oleh publik dunia. Ya, keberhasilan tim Merah Putih mulai dari lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 di awal tahun, sukses menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024, mampu menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sampai bisa menumbangkan tim kuat langganan Piala Dunia Arab, merupakan pencapaian yang luar biasa sekaligus torehan sejarah skuad yang diasuh pelatih Sintayong. Benar, sejarah demi sejarah diukir oleh Coach Shin bersama tim asuhannya selama masa kepelatihannya yang hampir 5 tahun ini. Racikan jitunya sukses membuat skuad Garuda yang dulunya dipandang remeh publik dunia kini menjadi tim yang mampu membuat kejutan di level yang tak terduga. Tentu perjalanan Garuda yang dari hari ke hari ini kian oke, membuat media-media asing, pandit, bahkan tokoh dunia ikut menyoroti perkembangan yang tengah digalakan oleh Indonesia. Bahkan menariknya, saking kerennya timnas kita sekarang ini, pelatih Belanda berdarah Sunda Jeffrey de Visker sampai mengaku siap jika ditunjuk buat menggantikan pelatih Sintayong sebagai juru taktik timnas Indonesia. Wah, siapa dia Jeffrey de Visker? Jeffrey merupakan mantan pemain profesional yang pada saat ini menekuni bidang kepelatihan sepak bola. Saat ini pun dia menjadi asisten pelatih di klub yang menjadi tempat bernaung bek timnas Indonesia Misilgers, yakni FC20. Pelatih berusia 43 tahun ini mengawali karir sebagai pelatih pada 2016 ketika menjadi manajer di FC20 Youth. Kemudian dia sempat menangani AC Les 12 pada 2016 sampai 2021 sebelum akhirnya kembali melatih 20 U17 dan U18. Sempat ditunjuk menjadi pencari bakat, dia kemudian menjadi asisten pelatih di 20 FC dari 2021 sampai saat ini. Nah, mengenai keturunan Indonesianya, Jeffrey de Visker punya darah Indonesia yang sangat kental dari sang ayah serta kakek dan neneknya, di mana ayah Jeffrey merupakan orang asli Bandung yang menikah dengan seorang wanita asal Belanda. Maka dari itu, ikatan kuatnya dengan tanah air inilah yang membuat Jeffrey memiliki impian untuk menangani timnas Indonesia di masa mendatang. Dia pun menyatakan siap jika suatu hari nanti PSSI memintanya untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Menurut saya, itu hal yang sangat indah. Itu akan menjadi kesempatan indah. Tentunya aku sangat menginginkan itu, ujar Jeffrey de Visker dikutip dari channel YouTube Yusa Nugraha pada Jumat 6 Desember kemarin. Ya, meski belum pernah ke Indonesia karena kesibukan sebagai pemain dan juga pelatih, dia tidak menampik bahwa menjadi pelatih Garuda merupakan impiannya. Ja, dat lijkt me heel erg mooi. Ja. Het zou een hele mooie kans zijn. Dat zou ik wel heel graag willen. Je weet nooit. Dan ketertarikan Jeffrey terhadap Indonesia ini ternyata juga bukan omongan belaka, di mana pelatih Belanda berdarah Sunda itu selama ini juga mengikuti kiprah tim Garuda, bahkan semenjak keberhasilan menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Jeffrey bahkan juga menyoroti bahwa semua keberhasilan tersebut salah satunya berkat kehadiran para pemain naturalisasi seperti Jay Ises, Tom Hai, dan lainnya. Banyaknya pemain keturunan yang ada di skuad Garuda menurutnya menjadi kunci keberhasilan dalam mengangkat level permainan timnas Indonesia hingga bisa bersaing dengan negara-negara besar lain. Bahkan baginya juga para pemain keturunan yang mendapat panggilan dari Indonesia harus mengambil kesempatan itu demi terus meningkatkan kualitas tim nasional tanah leluhur mereka. Nah, di lain sisi keinginan Jeffrey buat melatih tim Garuda, sejatinya beberapa waktu lalu pun sempat mencuat kabar bahwa para fans timnas menginginkan pelatih asal Belanda buat menukangi Jay Ises dan kawan-kawan. Ya, rentetan hasil buruk yang dialami tim Merah Putih kemarin membuat publik meminta Coach Sintayong diganti saja dengan pelatih asal Belanda seperti Giovanni van Bronckhorst.
Van Bronckhorst yang memiliki darah Indonesia dari garis keluarganya sebelumnya disebut-sebut sebagai salah satu kandidat pengganti Sintayong untuk melatih timnas Indonesia. Reputasinya sebagai mantan pelatih Feyenoord dan Rangers membuatnya menjadi sosok yang menarik perhatian para pecinta sepak bola tanah air. Van Bronckhorst dinilai menjadi pelatih yang cocok untuk memegang kemudi skuad Garuda yang diisi oleh pemain berketurunan Indonesia Belanda. Apalagi fakta Van Bronckhorst yang punya darah Indonesia dari ibunya yang bernama Francine Sapulit dan merupakan orang asli Maluku membuat namanya kian mencuat di kalangan pendukung yang menggaungkan #STYOut. Namun, saat STY berhasil menunjukkan hasil positif di kualifikasi Piala Dunia 2026, isu pergantian pelatih itu menjadi redup dan harapan bersama pelatih Korea Selatan itu sekarang sangat meninggi. Ya, begitulah netizen Indonesia, nggak sabar sama yang namanya proses sampai akhirnya gelagapan sendiri mau hujat atau puji. Memang seruan STYOut itu diduga hanya karena kekecewaan sesaat pendukung timnas Indonesia yang melihat Martin Pas dan kawan-kawan bermain di bawah ekspektasi. Tapi sejatinya cara paling tepat sebagai pendukung setia Garuda, kita harus percaya akan proses yang dilalui hingga bisa menoreh hasil apik seperti yang ada sekarang ini. Dan dengan 4 laga sisa yang ada tahun depan, jelas harapannya skuad Garuda bisa kembali menoreh hasil memuaskan terlebih dengan modal apik di laga terakhir lawan Arab lalu. Apalagi dengan kehadiran para pemain keturunan baru yang nantinya bakal menambah balance kekuatan Garuda. Semoga aja tim Merah Putih bisa menembus ajang bergengsi dunia itu dengan lebih mudah. Nah, selain itu, dimulainya periode emas timnas Indonesia ini tak serta-merta membuat elemen timnas terutama PSSI puas begitu saja. Dalam pertandingan turnamen terbesar se-ASEAN atau Piala AFF, timnas Indonesia yang dibina oleh STY menurunkan skuad yang mayoritas dihuni oleh pemain muda timnas U22. Keputusan menurunkan skuad muda di ajang ini untuk memfokuskan tim utama pada kualifikasi Piala Dunia dan juga regenerasi pemain yang diproyeksikan untuk masa depan timnas Indonesia. Apalagi target timnas Indonesia sendiri yang bagi Pak Ketum PSSI Pak Erick Thohir menjadi macan Asia, membuat Coach Shin untuk fokus menunjukkan tariknya sebagai macan di kancah Asia dan dunia. Ya, terlepas dari apapun, semoga aja PSSI bersama seluruh elemen timnas yang ada bisa terus menjaga kejayaan sepak bola Indonesia yang tengah berkembang saat ini. Dan kita sebagai pendukung patut berbangga dengan timnas Indonesia di era Sintayong yang telah mencapai banyak prestasi-prestasi baru. Serta ayo kita terus memberikan support untuk pencapaian timnas yang bakal lebih wow lagi.